Bill, Dairen, Idok. Di sini kelihatan bahwa teman-teman dari RRQ masih butuh badan, tapi nggak perlu yang tebel-tebel banget. Apalagi dengan ngelawan power dari Baras yang bisa dibilang skillingnya lumayan panjang. Ya, dan sekarang kita akan segera menyaksikan untuk game yang ketiga SoMDL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ya, masih dengan semangat yang sama ya. Kita akan melihat apakah ini akan jadi match point untuk teman-teman RRQ Sena. Menilik dari pergerakan dari teman-teman RRQ yang sudah mulai mengarah ke arah Speechless Draw to Kikis. Agak sedikit deep freeze yang ngebuat Speechless harusnya ketinggalan satu gerobak wave minion. Wah, ini dipres habis-habisan loh. Drew dan juga Speechless kehilangan setengah HP. Dan kayaknya bakal dipertahankan untuk posisi freeze-nya hingga mereka kehilangan beberapa minion. Udah masuk level 2. Pokingan-pokingannya dari Idok juga lumayan berasa ya, padahal cuma dari pasif loh. Karena kita juga melihat bahwa untuk dari segi emblem-nya pun dia pakai support. Ditambah dengan adanya satu quantum charge. Ians tadi udah mulai memberikan satu buah serangan untuk ngasih teori ancaman belaka sebetulnya ke area teman-teman pendekar untuk mundur ke area belakang. Dan kalau kita lihat juga agresivitas yang dibawa oleh RRQ Sena pun masih belum terlihat ya. Masih main safety first, mengingat mereka harus cari level 4 terlebih dahulu kan. Untuk bisa mainin agresifnya. Ya, untuk level 4 pun di sini menurutku yang sangat-sangat berpengaruh ya justru jangan dari pendekar gitu loh. Oke, ada Divine Judgment, tapi kalau sampai dibuka di arah turtle itu jadinya trading aja gak sih Cipi? Iya. Antara satu hero dan juga satu turtle gitu loh. Sementara kalau kita ngeliat ke arah pendekar, penalty zone, Detanas welcome, ditambah lagi dengan Morning Smooch. Ya, tapi lihat skill cable yang dikeluarkan. Ians hampir saja mengeksekusi battle. Untungnya masih bisa selamat dan keduanya masih bisa menghindar. Almost nyaris tumbang dari satu pemain penting ya. Battle ini jadi kunci late game insurance dari teman-teman pendekar dan turtle. Ini harusnya kalau kita bicara soal Fanny ini akan tipe yang cuek terhadap objektif netral kita yang satu ini. Sehingga pertukaran dan titik manisnya itu bisa aja mengarah ke battle Ji. Bisa banget ke arah dari battle dan juga bisa banget diambil oleh pendekar untuk turtle-nya gitu loh. Namun tergantung, kalau kita ngelihat ke arah dari Divine Judgment, masukin ke arah Rine, ada yang udah bisa follow up sebenarnya. Dairen dan juga Rizia. Cuman ini berarti harus kompak 4 orang. Dan kali ini lihat gimana Mon bergerak dengan skill cable. Dikena Molness Foot dan bahkan Ians dieliminasi. Dairen di sisi lain masih menahan semua damage yang masuk, tapi adanya Guiding Wind menyelamatkan Rin. Pergerakan gitu ya. unpredictable. Harus menembangkan satu tukar satu. Setidaknya pendekar nggak pulang tangan dengan tangan kosong di game kali ini. Dan sebenarnya pertukaran yang menurutku cukup lumayan bagus ya. Tapi kalau sampai diambil purple buff ini bakal ada level defense sih. Iya, ini ada, wow, ternyata Speechless yang berhasil mendapatkan purple buff-nya. Dan juga Ians terpick off untuk kedua kalinya. Oke, nampaknya tidak begitu baik Circling Eagle yang hanya distractions belaka dari Drew untuk mengarah ke arah Idok. Dan terpantau ya, lagi-lagi intensitas tinggi dipertontonkan bagaimana pendekar kali ini udah mulai coba untuk mainin hal yang sama, agresivitas yang mungkin bisa dibawa oleh RRQ Ji. Iya, apalagi dengan purple buff yang dua-duanya udah hilang ya di area atas dan juga di area bawah. Ngebuat akhirnya pergerakan dari Fanny-nya Ians tuh lumayan ke limit lah untuk di menit kali ini. Dan Divine Judgment dari Idok pun akhirnya nggak bisa semaksimal itu. Karena ya balik lagi ke Atroth, terus habis itu ditambah lagi dengan counter Inferno. Dan juga Shadow Strike yang bisa dilakukan oleh teman-teman di RRQ Sena itu belum menjamin satu poin kill gitu. Iya, sebenarnya sama-sama level 6 juga untuk Rina dan juga Ians, tapi masih berhasil mendapatkan turtle pertama untuk Retributions dari Rin. Jayski di sisi lain masih bisa selamat dengan Guiding Wind. Iya, masih safe backupan yang diberikan. Dan bahkan kalau kita lihat juga dari teman-teman pendekar, Battle ini masih dengan posisi yang aman. Belum ada pergerakan yang mengarah ke arah dirinya dan masih cukup intens di area mid lane. Masalahnya sekarang Circling Eagle yang connect ke arah seorang Idok. Gak berhasil untuk disengage dan dirinya pun terpanis. Ya, hilang seketika untuk tidak ada pertukaran. Sedangkan kali ini di area bawah ada satu space yang kosong. Akankah ada platingan, tapi nampaknya dari sosok Toy-nya nggak mau ngambil resiko. Kemudian Ya, kembali dengan Cutthroat dan sudah mulai dikeluarkan skill cable. Beberapa hit terakhir berhasil menghilangkan nyawa dari Bolo. Dengan Retributions yang menghindar dari adanya Detanas welcome, tapi Ians terkena aggro dan cukup masif dan berhasil dieksekusi oleh Rin untuk ketiga kalinya. Ians gak cukup bisa untuk nge-sustain damage yang ngebuat serangan kejutan yang kasih impact ke area battle. Justru mendapati adanya kompensasi yang gak baik untuk Ians. Tapi ngeliat retribution-nya ya, kenapa tadi ada pergerakan dari battle yang tumbang padahal nggak disentuh sama Fanny? Karena balik lagi Bloody Retribution yang digunakan, yang dimana dari segi HP-nya Ians itu bisa menjadi damage finish off kepada battle yang ngebuat akhirnya dia tumbang. Tapi sayangnya dia datang dengan tanpa adanya purple buff, ngebuat akhirnya jalan pulang pun
sepertinya cukup jauh untuk diraih oleh Ians. Itu dia, Ians harus terpukul mundur. Dan kalau kita bicara soal goldnya ini yang menariknya, even Turtle diamankan teman-teman pendekar, setup dari eliminasi pun mereka pegang, RRQ masih bisa nutupin kerugian loh. Tapi ya itu dia, aku pengen ngebahas. Ians 3 kali tumbang. Iya loh. Rini belum tumbang sama sekali. Namun walaupun begitu, levelnya masih sama-sama di angka 8. Karena balik lagi, ini yang kita bahas adalah Assassin Jungle. Yang dimana punya rotasi yang cukup cepat untuk melakukan jungling potential. Ditambah lagi dengan Rini yang bisa dibilang cukup apa ya, bisa dibilang cukup bergantung sama tim fight teman-temannya lah untuk bisa perform gitu. Idok. Ya masalahnya di Eternal Falcon yang kembali mendapatkan Idok. Gak bisa selamat. Jayski memang memberikan backupan di sisi lain. Kehilangan pasifnya dan bahkan Rin. Lagi karena bagi pertandingan Hurricane Shade dan juga Shadow Strike-nya. Ian berhasil mundur, masalahnya Rin tertinggal di belakang. Dan Turtle-nya berhasil di take over dengan adanya pergerakan dari seorang Toy. Dan belum berhenti sampai di situ di area mid lane. Masih mencoba memaksimalkan alter turret mid lane. Anak-anak pendekar esports dipaksa untuk mundur. Dairan di bagian depan. Damage yang masuk tapi Dairan one last hit. Hidup. Still survive tapi gak terlalu lama karena Rin berhasil mengeksekusinya. Dairan harus tumbang, tapi setidaknya ditutup lagi dengan adanya turret. Is it worth it, Choji? Worth it banget, karena kenapa? Balik lagi Dairon, dia mencoba untuk melakukan sekuat mungkin untuk mid lane tidak hancur. Karena ingat, Rinsia adalah tipikal mid laner yang punya close combat power. Kalau sampai hilang, dia bakal kehilangan juga damage output ke arah teman-teman dari pendekar. Sementara kalau misalkan Turret di arah top dan juga bottom sudah hancur, ini yang ngebuat akhirnya Toy dan juga Dairon pun punya peluang lebih besar. Tapi sebentar dulu karena ada inisiasi yang coba dilakukan dengan Diva Judgment Jayski. 3 member di sana terekspos, masalahnya belum ada damage cukup. Ternyata nggak bisa selamat untuk Jayski meskipun pertukaran dengan Moina Blitz yang dikeluarkan mendapatkan Idok. Lagi-lagi Idok, tapi lihat di area mid lane masih belum berhenti sampai di situ nampaknya Dairon. Ya, Purify menghindari transwall Rin, kehilangan momentum dan mengejar keterangan Inferno diaktifkan dan Rin dicabik-cabik masih bisa selamat dengan Guiding Wind. Timing yang sangat tepat. Yang baik tentunya dari seorang Drew yang ngebuat akhirnya tidak ada poin eliminasi, Coji. Ini benar-benar tebel banget ya dari Rininya gitu loh. Karena banyak banget momen dimana makanannya dia itu selalu menjadi finish off juga gitu loh. Namun masuk di menit-menit ke-8 ini menjadi hal yang berbeda. Kenapa? Dairon dengan adanya power dari Vengeance ditambah lagi dengan Toy dengan power dari Purify yang ngebuat akhirnya Rini cuma punya satu target doang nih. Ya. Idok. Makanannya selalu Idok dari tadi soalnya. Dari tadi. Idok mau masuk pasti selalu ditelan. Idok mau masuk pasti selalu ditelan. Kalau nggak kadang-kadang Ians. Ya. Nah ngomongin masalah Idok, ini dia udah mulai harus bermain dengan Council Power sih. Kalau enggak, dia nggak bakal banyak dapat momen untuk melakukan Divine Adjustment. Sementara mid lane dipush terusan oleh teman-teman dari pendekar. Iya, permainan rumputannya sih udah neutralisir bahkan kali ini tim fight di area mid. Wow, Soul Eagle yang dibuka dan menahan semua damage yang masuk dengan Vengeance dan juga kontra Inferno. Speed of Destruction Toy masuk dari langit dan bahkan kali ini membuat JSP kehilangan cukup baik SP. Ian! Katras tershutdown sudah dengan JSP. Double kill untuk Ian. Idok. Outplay yang luar biasa. Idok still survive. Begitupun juga dengan Dairon yang masih bisa bertahan. Men-sustain pergerakan dari pemain pendekar dan bahkan kali ini mereka langsung menyinggapi ke area bagaimana Lord yang kali ini terbuka lebar untuk RRQ Sena, Coji. Pertukaran dari RRQ Sena selalu menguntungkan bagi mereka. Walaupun ada yang menghilang dari roster mereka, mereka selalu mendapatkan something even more beneficial. Contohnya seperti apa? Di arah bottom lane inner turret sudah menghilang. Oke, kita melihat tadi pergerakan dari Rinsia tumbang, Idok tumbang. Tukernya dengan apa? Lord yang masih belum enhance, tapi ini bisa membawa distraksi yang cukup besar bagi teman-teman dari RRQ Sena untuk setidaknya menghancurkan mid lane turret dari pendekar esports. Ya itu dia, Lord ini akan memberikan dampak karena lihat bagaimana manajemen wave minion yang sudah dipersiapkan RRQ. Mereka memberikan satu buah gerakan penghancuran terhadap inner turret. Begitupun juga dengan bagaimana pendekar untuk bisa melakukan clearing. Lord ini memang belum ter-evoke atau ter-enhance, tapi setidaknya Lihat mid lane ya. ini mengancam pendekar seperti yang dibahas oleh Joji. Ya ini mid lane langsung bener-bener di-push habis-habisan dan Molina Blitz pun akhirnya nggak bakalan bisa efektif. Lihat pergerakan Ians. Oke, Ians memang dive in. Masalah Speta Susana masih bisa menghindar. Ians Trigger tuh. berhasil untuk recall dengan selamat. Ini sih dampaknya besar banget. Semua inner rontok sepaket dengan adanya Lord yang pertama. Yang diamankan secara dramatis tentunya oleh RRQ ya. Bagaimana Idok yang terpick off beberapa kali. Ians yang tersendat.
ini justru jadi salah satu chance untuk mereka bangkit. Bahkan load goldnya pun di-lead oleh Araki. Dan FYI ya, untuk sekarang battle pun tidak menyematkan power dari Wind of Nature. Yang dimana dengan Ians mengambil ke arah Blade of Heptasis, si Halberd dan juga Maleficor. Ya. Ini ada chance yang sangat besar, ditambah dengan Little Ignition ya, untuk one shot one kill ke arah dari gold laner Pendekar Esports. Ya. Belum lagi kalau kita ngelihat ke arah dari Barats, oke dari segi HP dia udah lumayan tinggi. Dengan adanya penyematan Guardian Helmet. Namun ingat, Dreadnought Armor dan juga Blade Armor tidak memberikan HP apapun. Yang ngebuat dia bisa sustain ngelawan ke arah Moskov. Tapi damage output dari Valentina ini akan diterima dengan secara mentah-mentah. Ians. Happy birthday, hampir saja masih bisa menghindar. Masih bisa pindah, masih bisa mundur ke area belakang. Nampaknya ketegangan terjadi di game kali ini ya. Bagaimana Oh ini sangat tegang sih. ke-10. Kita selalu dibawa dengan adanya game intensitas tinggi. Pendekar berada di posisi yang kembali tidak diuntungkan. Karena mereka hanya bisa sentuh satu turret doang menariknya, Ji. Hanya di mid lane tadi dan itu pun juga dipaksakan dengan 5 orang. Ditukarkan dengan apa? Lord. Dan kalau sampai terjadi lagi ini bakal rugi banget untuk teman-teman dari Pendekar karena sekuat-kuatnya battle. Ingat, Fanny tuh hadir di game ini. Sekuat-kuatnya battle kalau sampai ada momen di mana kurang beruntung lah, di mana Wind of Nature tidak siap untuk menilai damage output dari Ian. Soal itu bakal jadi problem banget karena ingat, Speechless pun di sini one time only skill ya. Yep. Dengan Molina Blaze-nya. Setelah itu nunggu sekitar 10 sampai 15 detik lagi untuk memberikan damage output yang benar-benar maksimal. Iya, Iya. cuman kalau yang aku lihat ya, ini semakin di drag ke arah late game. Fanny dari Ians bakal cukup kerapatan juga karena lagi-lagi head to headnya dengan jungle tank. Nah, itu Barat dia. Di area objektif nggak perlu diragukan lagi. Itu Dan dia. sebetulnya kalau kita bicara soal bagaimana nanti yang bisa survive, ini bisa ditutupi dengan power late game interest mereka. Soal ini belum terpick off loh. Dan sedari tadi, Fear of Depression-nya, damage dia Karelak aja udah se-explosive ini. Jadi bisa nutupin kerugian dari Ian Storm dan Lord. Free untuk RRQ. Ya itu nggak ada kontestasi yang dilakukan sama sekali oleh Pendekar merelakan Lordnya. Karena mereka percaya mungkin high ground defense dari Pendekar Esports ini nggak akan mudah ditembus. Tapi Rincia hampir saja tereksekusi. Nyaris ya, almost terpick off tapi masih bisa survive. Dan kalau kita bicara ini Lord yang udah ter-enhance, Ji. Ya, Lord yang udah enhance kayak gini kayaknya bakalan menjadi salah satu power juga untuk teman-teman dari ini ya dengan adanya RRQ Sena ngebawa Lord yang belum enhance ini. Karena tadi di bawah menit 12 kan Oke. dan belum kuning juga. Tapi seenggaknya minimal satu base start lah. Bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Tipis-tipis saja, ambil satu persatu. Yang penting apa? Yang penting temponya di-keep gitu loh. Ya. Ini susah banget dari RRQ untuk dapetin lead 7.000. Kalau sampai turning point sekali itu bahaya banget untuk mereka. Ini Toynya udah masuk level 14. Gapnya terlihat sama battle dan space yang diberikan juga terlihat jelas banget dari Toy. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nantinya perform untuk menyikapi Lord yang kali ini belum mau mengambil resiko untuk dikawal. Karena bisa dihandle dengan sangat baik oleh teman-teman dari tim Pendekar. Tapi barusan ada entropy yang di-copy oleh Valentinanya Rincia. Penalty zone Jayski membuka pertempuran. Tapi sepertinya masih cukup banyak super wave minion yang bergerak di atas dan di bawah. Akan cukup sulit Pendekar untuk mengantisipasinya. Oke, mengandalkan wave minion yang di manage satu base turret finally berhasil dihancurkan oleh teman-teman RRQ Sena. Dan keputusan mereka untuk mundur menjadi satu buah decision yang wise banget. Karena memang respect ini masih jadi kunci loh. Speechless nih masih punya bisa damage yang besar, begitupun kombinasi dari seorang battle. Bisa punya damage yang sangat-sangat besar menurutku. Namun ada syarat dan ketentuan yang bisa dibilang cukup berat untuk dikabulkan. Karena menurutku ini bakalan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat valuable kalau bisa dimainkan di arah jungle-nya. Karena adanya bisa dibilang area yang cukup luas di luar jungle ini yang ngebuat Molina Blaze. Yo, kita lanjutkan kembali game ketiga. RRQ Sena versus Pendekar Esports. Alright, itu dia diawali dengan adanya pergerakan Wait, tengah-tengah apaan tuh? di area, di area mid lane ya, taunting-taunting dari RRQ Sena. Mengingat mereka hilang satu base, ini krusial banget. Kita masih segar diingatan terkait bagaimana kredibilitas Ian untuk melakukan split push. Gue tuh selalu kesal banget ngelihat Backdoor. adanya Recall Moskov yang All Star. Iya, karena dia loncat-loncat kan. Loncat-loncat naik ulernya itu kan. Iya, Nyebelin banget ya. nyebelin jadinya. Annoying banget. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga dengan area satu base turret yang perlu diperhatikan adalah pergerakan dari Ian sih. Posisi Ian ini harus difokusin oleh teman-teman dari Pendekar. Karena kalau kita ngelihat dari komposisi dari Pendekar, mereka ini team fight oriented. Iya. Gak ada hero yang bisa mainin landing. Pendekar itu team fight oriented banget, tapi menurutku di tempat yang agak sempit. Kalau misalkan ke tempat sempit, ini banyak banget bisa ada chance untuk misstep-nya. Tapi menurutku,
kalaupun emang mau main di tempat yang kesempit, satu yang harus dimaksimalkan. Penalty zone dari JSP. Satu masuk, ditambah Molina Breeze. Mateng gitu RRQ. Masalahnya menurut aku Toy masih bebas loh. Karena sejauh 15 menit game berjalan aja Toy kayaknya baru sekali aja ke trigger Purify-nya dari Eternal Welcome. Nah ini bener-bener stay safe banget ya berarti ya. Iya. Ya, safe yang menjadi pilihan dari kedua belah tim. Lord yang sudah terakhir ini muncul di menit yang ke-15. Nampaknya kali ini bakal dipancing keributan nampaknya dari teman-teman RRQ, Sena, dan Wave Minion di beberapa sisi ini tidak menguntungkan pendekar. Dilepas ini. Harusnya ada yang show off, ini bakalan di full up commit oleh teman-teman RRQ Sena. Iya, di komit begitu saja membuat akhirnya Lord pun ini udah enhance ya. Akan cukup menyakitkan untuk daerah bottom lane dan mungkin domino efeknya adalah top lane justru yang bisa di-push. Karena serba salah bagi pendekar. Kalau mereka mau jaga top lane-nya, bottomnya akan di-push habis-habisan oleh Lord. Kalau bawahnya yang dijagain, atasnya bisa di-split push. Entah itu dengan Dairan, Ian, ataupun dengan Rinsia. Itu dia, ini cukup dilematis nampaknya. Opsi yang bisa diemban oleh teman-teman pendekar. There's nothing they can do. That's why defensive yang harus mereka persiapkan kali ini tersudut di area high ground defender, sedangkan RRQ mereka mempersiapkan counter setup untuk melakukan attack. Lihat, wave minion mereka udah berjalan maksimal di 3 landingnya. Dan datangnya berbarengan ya, ini udah di-freeze juga. Tapi conceal play yang dilakukan berhasil dihindari. Defense judgment-nya gagal oleh Idok. Meskipun Ian sekarang mencoba untuk mendapatkan best trade top lane dari pendekar esports. Ya, gitu dia. Nampaknya ada satu babak pergerakan dari Ians memperhatikan diri. Drew still survive dan mundur, namun Ians nyaris saja terjegal perjalanannya. Dan base yang ada di area bawah diawali dengan adanya Lord yang masih ternyata bisa dihandle oleh teman-teman dari pendekar. Ya, beberapa kali ada miss tadi yang dilakukan oleh RRQ Sena membuat mereka kurang maksimal dengan Lord yang kedua jadi. Ya tapi nggak masalah sih dengan tipis-tipis kayak gini tuh udah apa ya, small step yang mungkin bisa menjadi salah satu something big untuk teman-teman dari RRQ Sena gitu loh. Karena bermain di area backstart kayak gini, ini adalah hal yang sangat kuat datang dari pendekar gitu loh. Bayangin di Eternal Welcome, bisa nulun satu orang, lempar langsung ke backstart. Wow, nggak kalau kayak gitu? Iya, tapi barusan ada Spear of Destruction dari Toy yang berhasil mencuri purple buff dari tangan Rin. Karena fokusnya dimanipulasi banget sih dengan kehadiran Ians di area bawah juga. Dan nampaknya teman-teman pendekar di sini nggak bisa dapetin apa yang mereka mau karena adanya ekspansi terhadap jalur yang dimiliki. Bahkan sektor hukanya pun hanya satu orange buff aja yang bisa diamankan. Menit 17 ini udah road to full pack item sih, Ci. Iya, untuk itemnya sendiri aku benar-benar penasaran banget ya dengan adanya Fanny. Namun ternyata item yang terakhir diambil adalah Rose Gold Meteor. Yang diganti. Iya, diambil dengan Rose Gold Meteor, diganti dengan kemana kita masih belum tahu. Cuman satu hal yang pasti damage outputnya sudah sangat-sangat tinggi. Namun, ambusnya dari Dairen. Ini dia ngambilnya ke arah full item defense ternyata loh. Dia sakit banget tadi kena ke arah hari ini, tapi berarti dia cuma mainin pasif tanpa adanya attack speed tambahan. Mau nggak mau menjawab jawaban pertanyaan tadi kan, statement dari Cuci bahwa Kaja nggak full defense. Dia ringkih banget, that's why Baron di sini yang harus bertindak sebagai durability di area di area lini pertahanan RRQ Sena dan tarik ulur. Ini masih akan tarik ulur sih, menunggu 29 detik. Tapi Lord ini jadi muncul. time bomb GP. Balik lagi menit 18, power dari Lord Evolve akan sangat-sangat drastis lebih berbeda dibandingkan dengan Enhance. Betul. Dengan power seperti ini pendekar mau tidak mau mencoba untuk maksimal mungkin mengambil ke arah Lordnya. Kalau enggak, kanan kiri mereka tuh udah kosong gini. High risk Udah banget. kosong melompong, Iya. super enhance minion yang bisa keluar. Dan yang tadi aku bahas juga ya, dimana semakin di drag secara late game, Fanny ini akan semakin hilang lagi peak powernya. Ya, dan ini kita bakal lihat juga ya, karena masih ada opsi job desk split push, Split push. yang diamankan backdoor juga Atas yang bawah lagi. masih erat kaitannya dengan Ian melalui Fanny-nya. Kita gak boleh lupakan season lalu. Dan bahkan kali ini Lord-nya sudah mulai di-poking damage attack speed dari Toy yang dilingkupi dengan kehadiran Ian, membuat teman-teman pendekar harusnya nggak ngambil resiko di sini sih. Ya karena terang banget ya dari segi mapnya, di arah atas, di arah bawah kelihatan ada Nathan, ada Baras, ada Teriza, dan Nana. Otomatis Lord Enhance diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Free Lord untuk RRQ. Dan apakah masih akan ada peruntungan untuk pendekar bisa melakukan defensif terhadap Lord yang udah evolve harusnya ya? Ya ini freeze minion bisa jadi hal utama untuk teman-teman dari RRQ Sena sih. Biar supaya apa? Biar supaya datangnya itu langsung 2 wave. Dari RRQ Sena, wave di detik 41 dan juga di detik 11. Nanti yang bisa saja keluar. Nah kalau udah kayak gini, sebenarnya yang dilakukan oleh RRQ Sena adalah tinggal fokus untuk pecahin ke arah tengahnya. Karena kalau kita ngeliat dari pendekar, ingat Speechless, dia punya high ground yang lumayan tinggi dengan magic boomerangnya. Yap. Namun selebihnya mungkin battle yang akan bisa melakukan clear wave. Tapi sisanya
dia hanya bisa masang badan di depan. Yang satu Matilda, Barats, dan juga Terizla. Dulzy ya, satu base tersisa akan menjadi fokus dari RRQ Sena, sedangkan Lord akan dibiarkan berlenggang leha terlebih dahulu dan diberikan satu buah serangan dari teman-teman pendekar di area top lane. Nampaknya teman-teman RRQ Sena masih cukup respect sih, mereka benar-benar gak mau buru-buru untuk masuk ke area teritorial high ground defense yang dimiliki oleh teman-teman pendekar. Ya ini terlalu berbahaya juga sih. Kayaknya mereka nggak mau ngambil resiko kecuali inisiasi divine judgment dari Idok itu berhasil. Nah itu dia masalahnya. Kalau kita ngeliat permainan dari pendekar ya, mereka tuh bener-bener nempel banget. Ngambil ke arah dari Nana masih takut ada pasif. Ngambil ke arah Rene masih ada immortality dan masih bisa dijemput. Sama Matilda. Ngambil ke arah Matilda ini sebenarnya bisa banget, tapi follow up-nya ada penalty zone. Jadi kayak serba salah untuk Idok ngambil satu orang, kecuali ada satu yang overcommit. Masalahnya ini fotonya berjalan. Nge-push sendirian gitu. Plus of the assist-nya, Oh ya, foto ya. kolomnya, Iya. itu yang ngebuat dia sustain juga dari pendekar. Dan ini yang di-respect oleh RRQ. Dan bisa nahan kiting damage juga berarti Ya. kan. Dari teman-teman RRQ Sena, kalaupun emang kena damage ya udah tinggal guiding win sekali, bakal kedapat heal. Temen yang habis kena damage. Ya udah, wow. The Eternal Welcome yang masih bisa berhasil dihindari. Memang ada orange buff yang berhasil didapatkan oleh Rin. Tapi masalahnya Paksa keluar. meskipun di sisi belakang ada Rins. Dengan Molinas Boots yang dikeluarkan. Dan itu momentum di mana pendekar kembali disengage. Mundur lagi secara teratur. Tapi pendekar akan terus dihantui dengan power wave minion yang kita tahu ya ini besar banget sih damage-nya. Iya, kalaupun emang ada satu dari damager pendekar mencoba untuk melakukan defensive di saat Lord sedang maju. Wah, ini bakal menjadi pemotongan damage yang lumayan besar dari pendekar untuk kontes ke arah Lord di menit 21-nya. Tapi, kalau sampai Drew ataupun Jayski yang nahan minion, Sulit sih. capek gak sih, Dit? Sulit. Iya, capek Pokoknya banget nggak sih, Dit? Iya, tapi capek, masalahnya ya, capek. ini udah menit ke-22 dan menjadi posibilitas yang semakin besar lagi juga untuk pendekar membalikan keadaan. Ya, ya. Jadi satu momentum mistake dari RRQ itu nggak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi, chance pendekar semakin besar lagi. Ya, ini yang perlu diperhatikan cukup tricky ya. Walaupun memang setup pendekar untuk melakukan kontestasi di area Lord besar, tapi mereka harus notice yang show off di area bawah harus perlu di take a note juga bagaimana Rene juga udah memunculkan batang hidungnya di area Lord Pit. Dan RRQ Sena sudah mulai kembali memancing keributan mereka untuk mengarah ke area Lord, tapi nampaknya pendekar mereka masih harap-harap cemas sih. Iya. Untuk siapa yang mau clear di area bawah dan gimana dia bisa masuk ke area kontestasi ke area Lord. Ini masalahnya minionnya udah mulai masuk nih dari bottom lane. Dan sepertinya pendekar akan kembali merelakan Lord yang kelima ke tangan RRQ Sena. Sulit banget sih. Sulit banget. Dia kehilangan fokus mereka mau manage wave minion atau mau coba untuk kontes di area Lordnya. Iya, ini decision making yang harus benar-benar dimatongin banget oleh teman-teman dari pendekar ya. Karena Iya. kayak kanan ambil kiri tuh bukan hal yang tepat gitu loh bagi mereka. Itu dia. Dan teman-teman pendekar harus kesekian kalinya menyiapkan defensive manuver. Lord kembali berada di area top lane dari teman-teman pendekar dan mereka masih stick team fight. Mereka masih coba untuk mengupayakan guiding win plus of the assist shield yang bisa dibuka oleh seorang Drew nantinya untuk survive ability di area high ground. Tapi ini kalau Mita ditabrak ya, aku yakin RRQ Sena bakal berbeda banget sih gameplaynya. Pasti mereka akan mencoba untuk bermain barbar dan mungkin Idok menggunakan flickernya untuk bisa nge-trigger Divine Judgment, Dit. Ya, dan sekarang kembali dengan Lord kelima yang masuk ke dalam base dari area atas. Meskipun Bestra terakhir berhasil mereka hancurkan Dairen di bagian depan. Kehilangan 2 bar HP lebih, masalahnya Toy juga cukup banyak damage yang dia terima meskipun sekali King Kopian. Beradu dengan Sergei Eagle juga, Speedless kehilangankah? Masih ada shield yang dihasilkan dari Guiding Wind dan kembali digagalkan inisiasi dari RRQ Sena. Wah ini Toy sih nggak mau ngambil resiko ya. Lihat jarak yang dipilih oleh Toy ketika adanya setup Lord Evolve di area High Ground Defender pendekar. Dia benar-benar nggak mau ngambil resiko sampai dengan nanti teman-temannya bisa culik karya satu member. Idoknya juga nggak sih tadi banyak banget concealed play yang dimainin tapi gak dapet gitu loh. Sulit banget. Satu player aja, ini kalau satu player aja tumbang di menit 25 kayak gini, ini respawn time-nya bisa 70 detik, Dit. Bisa, masalahnya memang resikonya besar ya kalau gagal ya. Memang target paling mahal adalah battle, tapi backup-nya dengan penalty zone, dengan Death's Welcome, itu jadi PR buat Idok. Kenceng banget. Bentar Dit, ini ada yang personal sama Moskov-nya dari Toy ya. Apa tuh? Ada 2 blade armor di tangan dari Terizla dan juga dari Rene Iya. yang ngebuat akhirnya setiap basic attack itu bakal balik lagi ke Moskov. Tapi ingat, masih agak lumayan aman karena dia punya Husk Cloud. Tapi nggak aman karena dia nggak ada Wind of Nature.
Itu yang mesti dibaca. Namun ngelihat di menit ke-25 kayak gini, menurutku perbedaan network 8.000 itu nggak ada benefit yang gimana-gimana gitu untuk RRQ ataupun pendekar. Terkecuali kalau mau freestyle. Ya. Dari Immortality ke Winter Tension ke Cross Gold. Nah itu mungkin agak sedikit diungguli lah oleh RRQ Sena. Ya, tapi harusnya dengan menit ke-25, 66.000 total gold dan juga 75.000 total gold. Ini harusnya semua member itu udah bisa berganti-ganti item sih. Udah bisa Harusnya iya. Iya, makanya itu benar-benar dibutuhkan banget karena ya pasti satu momentum yang kita nantikan. Memang kurang lebih 10 menit game berjalan, ini belum ada momentum yang tercipta. Karena dari tadi selalu bermain aman untuk pendekar dan juga RRQ nggak mau terlalu over confident gitu mendapatkan member dari pendekar. Gokil sih, defensif dan mentality pendekar untuk survive di momen-momen krusial. Karena kali ini another Lord Evolve, 3 kali Lord Evolve loh. Khusus untuk hari ini. Ya, dan sekarang apa yang akan terjadi? Pendekar sepertinya udah mulai percaya diri untuk nggak mau ngelepasin Lord ke-6 ke tangan RRQ Sena. Wave minion di area bawah sih nggak begitu baik untuk pendekar ya. Tapi nampaknya pendekar Wah, akan membaca. ini sepeda saya kena. Dan kehilangan dari pasif yang dimiliki dari Menana. Tapi masalahnya penalty zone. JSQ berhasil menghilangkan range-nya. Iya, menari-nari di udara. Masalah Speedless masih bisa bertahan dengan Immortality yang belum berhasil dihilangkan. Dan kerugian ada tangan RRQ Sena. Oh Yarns harus mundur ke arah belakang. Flicker dari seorang Duru mengarah ke arah Yarns. Tapi still cable. For defensive membuat Yarns masih bisa survive. Sedangkan Toy menyibukkan diri untuk memberikan satu buah pokingan ke area Lord Pit. Wow, pergerakan dengan adanya RRQ Sena yang cukup memaksakan ke arah Lord di menit ke-26 ini cukup berbahaya bagi teman-teman dari RRQ Sena. Dan bahkan tadi ada sedikit reset yang dilakukan oleh pendekar untuk memantapkan Lord kali ini. Namun lihat pergerakan dari Ians yang sudah mulai memaksakan ke Speechless. Itu target yang mahal. Masalahnya masih ada Immortality dan Ian juga sempat terkecoh dengan Molina Sports-nya. Masalahnya, keberadaan dari Ian di bagian atas membuat Lord bisa dikontes oleh pendekar. Dan kali ini memang masuk ke arah penggerapan Dairen. Terkena di Trans Welcome. Toy di sisi lain fokus ke Rin. Tapi Wave Minion. Dan this is the King of King. RRQ Sena selangkah lebih dekat menuju singgah sana mereka.